akar pohon yang mencekram dari Candi Sukerno ini dipotong ya, sebelah sini memang dipotong. Batu atau akar dari pohon ini memang sudah mencengkram struktur batu andesit atau candi ini. Ini semuanya batu candi. Numpuk seperti ini. Bang, ini ada di mana ini? Kita hari ini berada di daerah Sukerno ya, di daerah Pasuruan. Pasuruan ya? Prigen ya. Jadi kita ini akan melihat secara langsung, secara detail candi yang ada di komplek makam ini ya? Ya. Dan ini pasca dari ekskavasi terakhir ya. Seperti apa? Kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat bersama dengan lensa petualang. Oke. Oke. Nah, ini Kang. Kalau kita lihat semua yang berada di sini, ini apakah memang makam ini masih digunakan atau mungkin ini merupakan makam kuno? Tidak, Kang. Makam ini sampai sekarang itu masih aktif ya? Aktif. Dan dulunya memang ya, menurut cerita masyarakat di pemakaman ini, setiap kali ada orang meninggal, penggalian liang kubur baru, itu pasti menemukan sebuah batu artefak. Itu kalau bukan 3, 4 pasti ada di dalam. Pasti ada balok-balok batu andesit atau batu candi. Cuma bagusnya orang-orang sini itu dikumpulkan. Iya. Dikumpulkan, bukan dijadikan untuk kan banyak yang atau di gondang untuk batu nisan gitu kan ya. Iya. Tapi di sini enggak, Kang. Di sini itu ditumpuk. Berarti jiwa-jiwa melestarikan Betul. kebudayaan atau sejarah masih leluhur masih melekat di masyarakat. Ya, di masyarakat sini ya. Nah, oke, kita akan lihat ya. Oke. Memang makam ini cukup mengejutkan kita semua ya, karena di makam yang terpencil seperti ini ya. Coba kamera lihat ya. Terpencil seperti ini ditemukan sebuah candi yang cukup besar, Kang. Kalau kita lihat bongkar-bongkaran balok-balok batu candi yang cukup banyak dan ini ukuran juga besar ini dulu kemungkinan memang candi yang sangat megah tentunya. Betul. Karena sekilas tadi saya melihat ke dalam, kita melihat sebuah relief dari ukir-ukiran candi itu sangat cantik, sangat jelas, sangat cantik dan belum begitu aus ya, dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Kalau kita lihat Kang ya. Dari candinya mungkin semuanya terbuat dari batu andesit. Iya betul. Tapi di sini juga sangat banyak sekali bata merah. Batu bata kuno ya. Batu bata merah kuno tapi hancur. Sudah hancur seperti itu. Nah, yang ini Kang, yuk kita coba dari luar dulu ini. Ya. Kalau yang ini temuan dari ketika warga ya itu menggali kubur, itu ditemukan, makanya banyak sekali yang hancur. Katakanlah ini sudah tidak terstruktur lagi. Iya. Begitu, Kang. Jadi banyak sekali yang pecah. Ya mungkin dari penggaliannya seperti itu. Sekali. Jadi seperti ini coba kita bersihkan ya, teman-teman. Dan ini adalah part-part bagian-bagian yang ditemukan pada saat penggalian kubur. Iya. Ini bukan di kubur. Bukan di saat ekskavasi ya, bukan di saat penggalian kubur. Mungkin pas waktu ada orang meninggal gitu. Betul lah, seperti itu. Jadi banyak, Kang, banyak sekali. Nah ini ditumpuk ya. Untungnya orang warga sini itu sangat peduli dan menjunjung tinggi. Menemukan hal-hal seperti ini, warga itu kan biasanya nuwun sewu ya, ada yang ingin bawa pulang kah, atau kita menemukan
hal-hal yang batu unik dibawa koleksi gitu enggak. Memang kepercayaan orang sini, Kang, Ya. sesuatu yang ada di dalam kuburan ini enggak berani bawa pulang. Oh gitu ya. Berarti Iya. kepercayaan dari masa lalu ini masih melekat Masih melekat. di benak mereka semua ini. Betul gitu. Dan kameramen coba ya lihat, ini dari batu ya. Nah Asli seperti ini batuan andesit ya. ukirannya sangat indah, ini istimewa ya. Nah seperti ini. Nah ini kan Apa mungkin di era-era yang sudah maju ya kira-kira ya? betul. Di Nah era yang sudah maju. ini Kang, ini informasi ya. Untuk sampai sekarang Ya. itu belum ada yang berani memastikan ini peninggalan di era siapa. Hanya berani menduga, ya kan? Karena memang tidak ditemukan sama sekali Sebuah dari bukti konkret ya. angka tahunnya itu belum ditemukan seperti itu. Tapi ada yang bisik-bisik dari BPK juga ya kan? Ya. Ya apa? Bocoran gitu ya? Bocoran-bocoran ini dari Singasari. Tapi mungkin Mas Petualang juga Punya pendapat punya sendiri. Ya? pendapat sendiri. Kira-kira setelah melihat relief itu ini diduga ya. Kalau kita lihat relief seperti ini ya, di era-era ini peradaban waktu itu manusia sudah maju. Mm-mm. Kalau sudah maju bisa jadi dari era-era sesudah era Musin dok. Tentunya seperti itu. Ah, bener-bener ya. Dan kalau kita lihat lokasi dari dekat-dekat sini, memang sih dari Singosari juga dekat dengan wilayah ini, dan juga Kauripan juga dekat. Kauripan juga dekat. Ya, betul. Itu yang menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua ya. Apa mungkin ini era-era di era Kauripan atau mungkin sesudah era Kauripan? Nah, tapi begini Kang, memang kan kita memang sulit ya antara membedakan siapa yang membuat tempat ini ya. Karena dulu itu sistemnya Ya. ketika raja ini Ya. kerajaan ini gitu kan ya, terus ini sudah hancur, ada kerajaan lain, ini dilestarikan Kang, Oh iya. dilestarikan dan dipakai gitu loh, dipakai terus sampai di era Era-era Majapahit, terakhir gitu ya. dari kerajaan. Ya bisa Majapahit. jadi dulu di sini ada sebuah peninggalan tertua yang kemudian diteruskan dari generasi ke Betul. generasi, Nah, dari sampai era-era kerajaan terakhir. kadang-kadang kan Ya. juga di satu situs Ya. ada 2 angka tahun. 2 angka tahun. Nah itu juga banyak sekali ya. Yang terkadang membuat para arkeolog Kalau- atau sejarawan Bingung. bingung Bingung, untuk ya. mengistilahkan atau untuk menduga atau mungkin mendeskripsi ya, aduh ya sulit sekali. Sulit. Mendeskripsi ya. Seperti itulah Ya. mendeskripsikan. Mulutnya juga terkunci rapat ini, gimana ini? Jadi ini Kang juga ya. Ya. Di sini juga sangat besar balok-balok seperti ini. Ya, Nah ini pengunci-pengunci dari dari sebuah candi candi ya. untuk memperkuat dan memperkokoh bangunan ya kan. Betul. Nah ini di belakang juga ya relief-reliefnya ini sebetulnya sangat cantik ya Ya. teman-teman. Hiasan Hiasan candi seperti dan ini. masih banyak dan masih jelas sekali ya Jelas sekali. relief-reliefnya itu loh. Betul. Ini ditemukan ketika menggali kubur. Seperti itu. Nah, nggak cukup di sini, di belakang jenengan juga ya. Nah, ini ditata ya. ini ditata. Ini tertata ini. Ini ada sebagian yang ditancapkan di sini ya, batu yang ditancapkan Ini di batu nisan. batu nisan. Nah, ini kelihatan sekali. Coba teman-teman kamera ke sini ya. Ini sangat luar biasa, sangat detailnya. Nah, seperti ini. Hanya saja memang hancur karena waktu ditemukan ini kan penggalian ya. Ya. Yang namanya orang gali orang banyak. Ada yang pakai linggis. Ya, ada yang pakai kancur Nah, gitu ya. itulah. Jadi Ada pakai- alat-alat keras gitu. ya. Terus ngawur. Mungkin dipikir batu itu. Nah, Terus alat seperti dicongkel. apa? Itu pemukul batu. Nah, ini kan. Di sini ada ukir-ukiran yang cukup bagus juga ya. Istimewa. Dan Makanya di sini Kang itu memang tidak ada yang utuh, tapi nanti tenang saja teman-teman ya. Ya. Ada yang hasil dari ekskavasi, itu kelihatan masih sangat utuh. Nanti kita akan melihat ya. Nah seperti ini, dan ini sangat banyak sekali semuanya ke sana ya. Nah sekarang gimana kalau kita ke candi induknya Ya. dan kita akan melihat struktur yang masih ada di situ. Oke.
Sana. Kebanyakan memang kan ya. Di bawah antara ada pohon raksasa atau pohon tertua itu memiliki sebuah cerita-cerita sejarah, dan di mana pohon ini merupakan sebuah bentuk petunjuk seperti kayak penjaga gitu kan, Tetenger. yang menjaga bangunan ini agar tetap Betul. ada sebagai pertanda. Dan ternyata memang ada ini ya, sebuah bangunan yang sangat megah, tempat-tempat suci di era kerajaan masa lalu ya. Ini, dan sesering mungkin lokasi-lokasi seperti ini itu berada di tempat-tempat umum seperti makam umum, seperti pasar ya. Nah, di sini memang banyak ya, sering masih mengunjungi tempat-tempat seperti ini yang masih dianggap sakral bagi orang-orang tertentu untuk melakukan sebuah ritual menghormati leluhur kan ya. Memang sebagai bukti kan ini ada ya Kang ya. Ada beberapa perdukaan dan juga apa ini? Ini tempat membakar kemenyan ya. Ini yang masih utuh dan masih bagus kan. Ini tatanannya masih original, teman-teman ya. Memang sangat menonjolkan, banyak sekali relief-relief ya. Makanya yang ditemukan tadi itu memang banyak sekali relief-reliefnya. Berarti ini tatanan ini masih utuh. Ini masih utuh. Bentuknya memang seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari fungsi candi ini kelihatannya, saya menduga itu ada dua. Satu, tempat prabuan pendarmaan ya. Yang kedua, sebuah altar atau pemujaan. Tempat sembahyangnya seperti itu. Memang kita lihat ini seperti itu kan. Ya. Nah, tadi sekilas saya melihat ada sebuah kepala Makara yang cukup besar dan unik dan bagus kan. Nah, itu ditemukan saat ekskavasi. Coba kita ke sana. Nah, ini kan banyak ya yang masih utuh. Ya, keindahannya. Sebuah hiasan atau manisan yang ada, yang masih nempel originalnya, itu sangat cantik kan. Masih bagus, utuh ya. Nah, yang lucu ketika kami kesini sama pengrajin atau pemahat arca yang ada di Trowulan, mereka terkagum-kagum ketika melihat sebuah ukiran relief ya, yang sudah ratusan atau bahkan puluhan tahun itu masih utuh dan sangat dalam, dengan teknologi yang masih waktu itu kurang alat ya. Kita juga bingung Kang ya, gini loh, apakah alat dulu itu lebih canggih dari sekarang atau memang hanya alat sederhana? Kalau kemungkinan yang saya cermati, karena orang dahulu itu mungkin ulet dan benar-benar serius dengan totalitasnya, totalitas tanpa batas, benar-benar serius dengan pembuatan yang mereka buat dan melakukan dengan sepenuh hati. Makanya hasilnya itu bagus sampai ratusan atau ribuan tahun ya. Nah, ini Kang. Ya, terus disinilah kemarin itu ekskavasi. Nah, seperti ini, dan ini memang pohon ini hampir sama besarnya dengan yang sana. Sebelah sana ya. Iya, betul. Ini memang sengaja dipotong akarnya agar jatuhnya memang ke sana. Oh, begitu ya. Iya. Di sini dulu ya, sini itu akarnya mencekram. Berarti benar di bawah sebuah pohon raksasa ini, di bawahnya memang ada sebuah candi. Betul. Dan kenyataannya ini masih melekat loh. Ini buktinya, bukti nyata yang akar pohon ini sudah melilit atau mencekram struktur candi ini. Makanya memang sengaja ini dirobohkan. Dan kebetulan ini roboh pas sebelum Idul Fitri kemarin. Ini roboh, ya. Dan menurut kabarnya ini merobohi sebuah bangunan yang berada. Betul, ini separuh ke roboh. Nah, untung saja enggak roboh ke sana. Kalau roboh ke sana ini tambah hancur. Oh gitu ya? Iya, memang sengaja dirobohkan ke sana. Dan di sebelah ini makam siapa Kang? Makam yang Bapak Deso apa? Betul. Ini Bapak Deso gitu ya? Nanti kita ke sana. Yang di sini itu ditemukan rangka. Oh, berarti ada penemuan rangka ya? Di sini ini memang ini kan namanya makam ya. Di sini rangka manusia, tapi dipindah. Berarti rangka ini dari pemakaman umum atau memang pemakaman umum? Oh, gitu ya. Di sini itu bata merah sangat banyak, Kang. Struktur memang. Ini yang bulat-bulat masih banyak kan? Nah, iya. Ini kelihatannya umpak. Nah, di sini ditemukan rangka, dan di sini kala makaranya. Kala makara ya? Itu ditemukan di sini. Terus menancap di sini.
Oh, Kalamakarannya menanjak ke sini ya? Nah, terus di bawah dari Kalamakara itu malah di sini itu makam. Di sini itu ada juga rangka manusia. Di sini. Di sini juga. Iya. Tapi dipindah. Makam ya? Makam. Lah di sebelah jadi begini. Ini kan candinya, Kang. Ya. Ini mungkin ini sebuah apa namanya pagar atau bangunan lagi. Ini tatanan struktur bata merah Ya. original ini. Original ini. Ah, masih nempel di sini. Kalau kita lihat ketebalannya beragam juga ya. Beragam. Beragam. Ada yang tipis memang. Ada yang tipis, ada yang juga tebal. Nah, istimewa kan? Dan juga fragmen Nah, itu juga itu bagus tuh ya. banyak, Kang, sangat banyak. Berarti Nah, ini besar sekali sini. ini makam leluhur atau makam sing babat alas daerah Apa, Kang? Sitorono ini. Kira-kira yang disembunyikan ini. Ini penemuan, hasil penemuan Tapi belum arca kinara-kinari yang ditemukan ketika ekskavasi. Taruh sini. ditaruh sini ya. Belum. Dilindungi. Belum diamankan ke museum. Berarti ini biar nanti tidak disalahgunakan atau diambil orang ya. Betul. Dan ini, Simpan di sini. nah inilah Kalamakaranya yang cukup besar. Dan Nah, masih utuh ya. masih utuh. Jadi ini ya, kira-kira Ini Kalamakaranya. kalau kita berdiri itu segini ya. Perut sangat besar, detail. Ya. Hanya saja memang ada yang patah. Sebagian ini aja kan ya. Ini ada patahnya, itu patah. Oh, yang ini patah Iya, ya. ngilang. Ini juga patah nih kan. Kukunya patah. Nah, ini masih sangat Ini utuh. Kalamakara ya, yang biasanya sebagai hiasan pintu masuk. Nah, biasanya kalau di sini kan biasanya tengkorak ya. Ya, Ini bunga. gambar bunga. Nah, Rata bunga, ya. rata. Jadi luar biasa. Ini mungkin menunjukkan sebuah kedamaian ya. Ya. Biasanya kan ini tengkorak gitu kan ya. Nah, ini luar biasa dan sangat detail. Masih sangat detail. Masih sangat bagus sekali lah ini kan. Bayangkan sebuah ukir-ukiran dari leluhur kita yang kurang akan apa namanya alat ya, alat ukir di waktu itu bisa membuat sesuatu yang sangat bagus seperti ini ya. Istimewa ya. Luar biasa sekali. Ini penemuan ekskavasi kemarin. Ini di dalam. Yang terakhir ya. Ya, ini yang jelas kalau misalnya bangunan ini seperti Kang, berarti ada 4 mungkin ya. 4 Kalamakara. Iya, di sisi pintu apa di atas pintu kan mungkin ini Di 4 penjuru sisi. itu dugaan saya itu ini ada 4 pintu sebetulnya. Tapi tidak tahu lagi karena memang hancur dan Mungkin ya, kalau biasanya kan candi-candi di area Mojokerto itu langsung menghadap ke area Penanggungan. nah itu. Itu kan Penanggungan Nah, gitu itu ya kan ya. penanggungannya. Berarti kita berada di sisi utara ini. Sisi utara agak timur. Oh, sisi timur laut ya. Nah, Sisi timur laut dari Gunung Penanggungan. penanggungan. Ya. Dan ini temuan-temuan struktur yang utuh ya, karena memang ekskavasi itu tidak dihancurkan. Coba kita ke sini, Kang. Oke. Ini makam aktif, Kang. Ini makam aktif ya. Iya. Tapi setelah saya lihat tadi nggak sebegitu banyak sih, seperti apa makam-makam baru gitu nggak ada. Nah, ini struktur juga. Nah, ini dikumpulkan di sini juga. Jadi semakin lama memang semakin hancur dan semakin terpendam, Kang. Ya. Ya. Ya untung saja sekarang sudah benar-benar diketahui dan diekskavasi dan dipelajari. Betul. Semoga saja ke depan ya ada penemuan-penemuan seperti prasasti atau apa sebagai bahan pendukung Betul. untuk memperjelas sejarah yang berada di sini. Nah, ini batu bata kunonya ya. Ya, batu batanya ini juga beda ya. Ini dengan ketebalan antara 8 cm ini ya kan. Nah, udah agak tebal. Apa mungkin di area sini itu diteruskan di area Majapahit? Iya. Nah, generasi dilestarikan terus. Ya kalau kita lihat kan memang dari antara generasi Majapahit sudah sangat canggih dalam hal untuk mengukir. Ya, itu memang di saat Majapahit ya, itu memang sangat luar biasa. Luar biasa. Untuk pengukirnya, pengrajinnya, Ya. itu memang sangat istimewa dan mungkin ya kan nggak seberapa kuno banget gitu kan. Beda sekali dengan sebelum-sebelumnya. Era Majapahit. Nah,
sekarang masih diteruskan di daerah Trawulan masih ada, iya, diteruskan. Generasi penerus dari daerah Majapahit. Nah, ini teman-teman ya. Ya kan? Seakan-akan kalau kita melihat Ini baru kemarin ya. seperti baru kemarin. Seperti baru kemarin, karena motifnya ini masih sangat jelas dan sangat jelas loh. Nggak ada aus maksudnya gitu ya. Batu andesitnya memang cukup keras ya. Pilihan yang luar biasa. Yang lebih mengherankan dari motif ukirannya masih utuh. Nah, itu. Ini kelihatannya kan pojokan-pojokan kan? Ini Ya, kan seharusnya candi. pojokan candi kan? Ya kan? Ini seharusnya pojokan. Ini ada banyak. Banyak. Nah, seperti ini. Makanya ada dua kinara-kinari seperti ini. Oh, yang di taruh di situ tadi ya, di bawah itu ya. Betul ya, seperti ini kepalanya. Jadi seperti ini, hampir sama. Nah, ini kan. Nah, ini yang ditemukan setelah ekskavasi dan sudah diidentifikasi ini di mana, gabungannya di mana. Jadi nanti tinggal gabungkan ketika ada pemugaran. Semoga saja nanti ada sebuah pemugaran langsung secara cepat ya, kalau agar kita semua bisa melihat seperti apa bangunan ini tempo dulu. Nah, di situ kita bisa membayangkan dan menikmati bagaimana leluhur kita membuat sebuah bangunan yang sangat megah dengan alat seadanya. Betul. Bukan alat semodern saat ini ya kan ya. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Dan untuk generasi kita, kenapa kok kita nggak bisa secanggih itu leluhur kita di masa lalu? Itu kan yang jadi pertanyaan kan ya. Kan karena gini, Ya. kalau saya melihat memang keyakinan itu semuanya berawal dari keyakinan. Ya. Kalau kita yakin benar perbuatan atau apapun yang kita kerjakan itu untuk tujuannya kita ibadah, Ya. itu pasti totalitas. Itu leluhur kita. Apalagi kalau di era sekarang ya, memang semuanya separuh-separuh. Ya, karena apa? Karena Keyakinan. sosialisasinya sekarang itu sangat tinggi. Gimana tingginya seperti ini? Jadi sosialisasi zaman sekarang itu seakan-akan keinginan itu terlalu menggebu-gebu. Jadi kepercayaan mengurang. Betul. Ya. Jadi seakan-akan kebutuhan mereka itu kurang terus. Nah, itu kan ya. Keyakinan terutama itu tadi ya, yang bisa menguatkan seseorang, tekad kuat dengan pekerjaan yang kayak gini aja ya. Kalau misalnya jelek buang kan, Iya betul. kalau misalnya nggak cocok itu dibuang. Dan memang pastinya puasa, bikin seperti ini, ngukir seperti ini juga puasa, tirakat seperti itu. Dan benar-benar dengan segenap jiwa, hati dan raga, dan benar-benar terfokuskan dengan apa yang mereka buat, maka jadilah. Nah, itulah. Oke, saya rasa cukup Kang ya. Cukup. Ya, Karena memang nggak ada sumber informasi yang pasti ini untuk apa, dan kita hanya mereview ya. ini Kang, sebetulnya di sini ada juru peliharanya. Ya. Mungkin lagi istirahat ya, kita pas zuhur ini ya. Jadi kita tidak bisa bertanya langsung, dan warga pun kadang-kadang enggak, karena memang tidak mengetahui, takut salah. Betul. Ya, tentunya kita tadi hanya mereview. Betul. Mungkin untuk teman-teman yang di sana ada yang lebih paham dan Paham, mengerti tentang sejarah yang berada di sebuah tempat di Sukoreno ini ya, nanti bisa membantu kita menjelaskan di kolom komentar. Jadi ingat teman-teman ya, kami tidak pernah menggurui siapapun. Kami hanya mereview situasi Candi Sukoreno ini pasca ekskavasi. Jadi sumber original atau sumber kebenarannya kita tidak memegangnya, teman-teman. Kita hanya bisa menduga, mengira, dan menganalisis. Ya, tujuannya cuma satu, tujuannya uri-uri budaya, uri leluhur, supaya dikenal luas oleh generasi penerus dan oleh orang-orang yang lupa dengan sejarah leluhur. Ya, seperti itu. Ada pesan? Oke, sudah cukup. Sudah cukup ya.